Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam jumpa lagi lewat channel Ruang Edukasi 21. Saya mohon maaf, mungkin Anda menanti-nanti. Maklum banyak kesibukan, jadi saya baru posting kembali. Lanjutan dari postingan saya yang berjudul apakah arwah gentayangan itu ada, atau benarkah arwah itu gentayangan? Tapi selanjutnya, sebelum saya lanjutkan materi tentang judul tersebut, alangkah tidak salahnya saya tanyakan dulu kabar Anda semua. Bagaimana Anda punya kabar pada saat nonton video ini? Mudah-mudahan Anda semua diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa tonton sampai habis ya, sampai selesai. Jangan sampai Anda semua salah paham. Dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya, tekan like-nya, karena itu semua akan menambah semangat bagi saya untuk melanjutkan konten-konten saya tentang sesuatu yang bermanfaat bagi Anda semua. Bagi Anda yang tidak suka dengan video ini, ya hentikan saja Anda menontonnya. Skip saja video ini. Jangan sampai Anda mempunyai penyesalan yang tidak keruan. Tapi bagi yang suka dengan video ini, ya silakan tonton sampai selesai. Mudah-mudahan video yang saya berikan ini sangat bermanfaat bagi Anda semua. Baiklah, mungkin konten yang berjudul betulkah arwah itu gentayangan, mungkin ini season yang terakhir, season ketiganya. Mungkin untuk season selanjutnya saya akan berikan masih makhluk gaib, mungkin tentang jin atau tentang malaikat. Baiklah, kemarin saya sudah sampaikan bahwa menurut firman Allah Al-Quranul Karim,
pada surat Az-Zumar ayat 42, Allah menjelaskan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Terjemahannya, Allah dengan ilmunya memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya, dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Nah, ayat ini membuktikan bahwa istilah arwah gentayangan itu tidak ada. Kalau kita lihat menurut surat Az-Zumar ayat 42 ini. Jadi ketika seseorang dicabut nyawanya, sudah sampai ajalnya, nyawanya itu ditahan. Arwahnya itu ditahan oleh Allah. Tidak mungkin kembali lagi. Tapi menurut hadis Nabi, Rasulullah bersabda bahwa setiap yang meninggal ketika dikuburkan, 7 langkah semua orang yang mengantarkannya kembali, maka arwahnya itu dikembalikan oleh Allah sejenak untuk diperlihatkan semasa hidupnya. Kemudian disitulah ditentukan apakah orang yang mati itu dalam keadaan beriman atau tidak beriman. Jadi di situ sudah ditetapkan, tidak mungkin dirubah lagi. Kalau seandainya selama hidupnya sesuai dengan ajaran Allah, yakni Al-Quran, maka dia ditetapkan sebagai orang yang beriman. Mungkin fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi bagi mereka yang selama hidupnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah, yakni Al-Quran, maka orang yang mati itu ditetapkan oleh Allah sebagai ahlun nar, ahli nar. Jadi masuk ke dalam golongan nar. Kalau yang tadi masuk ke dalam golongan nur. Nah itulah. Nah setelah diperlihatkan itu, arwah seseorang tersebut diambil kembali, ditahan oleh Allah sampai waktunya tiba sampai waktunya dunia ini dihancurkan.
Nah itu. Jadi menurut Quran yang barusan saya sebutkan, sangat mustahil, sangat tidak mungkin ada arwah yang gentayangan. Nah, walaupun memang ada ya makhluk halus, makhluk gaya yang bergantayangan. Tapi di sini yang dinamakan makhluk gaya ini bukan arwah saja. Ya. Termasuk jin dan malaikat itu juga termasuk makhluk gaya. Ya, kemungkinan yang selama dilihat oleh Anda ini sebagai makhluk halus ini merupakan jin. Tapi jin pun jin yang kafir. Kalau jin yang mukmin itu tidak akan mengusik manusia. Dia itu akan larut ke dalam ilmunya. Nah, ini kondisi jin. Kenapa jin bisa menyerupai orang yang sudah mati? Bahkan suaranya pun bisa disadap oleh jin. Nah, Rasulullah berkata, al-jinnu salah satu asnafin. Fasintu lahum ajnihatun yatiruna biha fil hawa wasintu hayatun wa kilabun wasintu yamluna wa yat'anuna. Nah, jadi jin ini mempunyai 3 dimensi. Mempunyai 3 kemampuan. Yang pertama, kemampuan jin ini memenuhi udara. Jadi udara ini dipenuhi oleh jin. Yang kedua, jin ini memenuhi gerak melata dan berjalan. Dan yang ketiga, jin ini memenuhi berbagai rias atau membentuk model dan komunikasi. Nah, jadi segala bentuk apapun yang terlihat oleh Anda semua itu adalah pekerjaan jin, bukan arwah yang gentayangan. Nah itu ya. Jadi jin ini dapat mendimensikan diri dalam segala bentuk. Apapun kecuali model nur menurut sunnah Rasul. Bentuk apapun. Ya. Sehingga kata Nabi dalam satu hadis, man ro'ani fil manami faqad ro'ani. Barang siapa yang bermimpi ketemu dengan saya, kata Rasulullah, itu adalah betul, bukan pekerjaan jin. Karena jin tidak bisa menyerupai wajah Rasul. Tidak bisa. Jadi kalau seandainya seseorang misalnya nih bermimpi ketemu orang tua kita yang sudah meninggal, ketemu saudara kita yang meninggal, itu semata-mata pekerjaan jin. Bukan benar adanya. Itu adalah pekerjaan jin atau tipu daya jin kepada manusia. Nah itulah
penjelasan tentang arwah yang menurut sebagian atau banyak di tayangan-tayangan televisi bahwa arwah itu gentayangan. Apalagi orang yang habis kecelakaan sampai berserakan darahnya itu pasti gentayangan. Atau ibu yang melahirkan terus meninggal dunia itu pasti akan gentayangan. Nah, ini kalau dilihat dari Quran itu tidak mungkin, ya. Karena arwah orang yang sudah mati itu ditahan oleh Allah, tidak dikembalikan lagi ke dunia, apalagi sampai gentayangan seperti itu. Nah, ini. Nah, saya sedikit akan cerita pengalaman saya waktu saya tahun 1985. Saya bekerja di salah satu KFC yang ada di Tugu. Nah, di KFC ini berlaku sistem 2 shift. Nah, ketika saya kebagian shift malam, itu pulang dari sana 10:30. Kalau dulu kendaraan angkot itu jarang. Tidak seperti sekarang. Non-stop 24 jam. Kalau dulu itu jarang. Ini saya mengalaminya. Ketika saya pulang kerja dengan 3 orang teman saya, jemputan itu tidak sampai rumah, tapi sampai simpangan Sesepan. Nah, di simpangan itu saya turun dengan 3 orang teman saya. Nah, kemudian daripada nunggu angkot lama, ya, kita ini berempat jalan. Jalan dari Sesepan tuh, ya, sampai SMP angkot belum juga datang. Sampai Caringin angkot belum juga datang. Sampai Cibedug angkot juga belum datang. Nah, pas sampai Cibedug itu kan ada turunan itu. Nah, sebelum jembatan, nah, situasi di situ emang gelap, emang menyeramkan gitu. Katanya sih ada penampakan, suka ada penampakan. Tiba-tiba 3 orang teman saya ini berlari meninggalkan saya. Di situ saya bertanya, saya heran, kenapa teman-teman saya ini berlari? Nah, ketika saya sampai ke 3 orang teman saya itu, mereka bercerita, katanya bahwa dia itu melihat makhluk besar yang hitam melangkahi mereka semua. Tapi toh, kok kenapa saya nggak melihatnya gitu? Yang diperlihatkan itu 3 orang teman saya. Nah, itu, ya. Terus yang kedua, ketika saya melewati daerah Lame, nah, katanya di situ juga menyeramkan. Ternyata kejadian dengan teman saya juga itu, yang 3 orang itu. Pas sampai Lame, mereka itu lari meninggalkan saya. Dan mereka itu nunggu di depan Mustika Ratu yang sekarang itu. Nah, ketika sampai ke 3 orang itu, kenapa sampai lari, katanya. Dia itu di sebelah kanan itu, di rumpen bambu, melihat ada yang gelantungan memakai baju putih sambil memanggil-manggilnya.
tapi kok saya nggak ngelihat gitu kan. Nah itulah, nah itu kejadian itu semua itu bukan arwah yang gentayangan, tapi jin yang usil kepada manusia. Ya. Nah, jin itu bisa usil kepada kita, bisa memanfaatkan kepada kita kalau memang kita memfungsikannya. Tapi kalau kita tidak memfungsikan, ya, tidak akan ada, tidak akan jahil kepada kita. Ya contohnya kejadian yang tadi, 3 orang teman saya melihat, tapi saya kenapa nggak melihat gitu kan. Nah ini ya cerita saya zaman dulu ketika saya kerja di KFC Tugu ya. Ini benar-benar pengalaman saya, bukan ini ya, benar-benar pengalaman saya. Nah jadi mudah-mudahan dengan adanya video saya ini menambah pengertian bagi Anda semua tentang arwah ya. Dan Anda semua ini kalau melihat kejadian yang gaib, sesuatu yang gaib ya, tidak menghubung-hubungkannya dengan arwah. Karena sebetulnya arwah yang gentayangan itu emang tidak ada. Setiap manusia yang mati itu nyawanya ditahan oleh Allah. Nah, jadi itu ya. Pada kesempatan ini saya sampaikan, mungkin ini terakhir saya menyampaikan tentang arwah gentayangan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua dan dijadikan satu pedoman ya, satu petunjuk bahwa kita ini jangan sampai dipengaruhi oleh yang namanya jin ya. Sama, jin juga seperti manusia, ada jin kafir, ada jin mukmin. Hanya kalau yang mukmin dia itu sudah larut ke dalam ilmunya, tidak menampakkan diri. Tapi yang sering menampakkan diri itu adalah jin yang kafir ya. Nah itu 2 makhluk gaya ciptaan Allah ya. Tidak semata-mata Allah menciptakan manusia dan jin kecuali untuk mengabdi ya, menurut ajaran Allah. Nah itu pada kesempatan ini saya sampaikan kepada Anda semua. Dan jangan lupa subscribe-nya ya, dan pencet tombolnya, pencet like-nya ya, agar saya bersemangat untuk menyampaikan hal-hal yang positif untuk Anda semua. Oke, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.